Kalau hitung per tahun, tsunami terjadi sekali, dalam sehari 237.000 orang meninggal. Ya. Di atas 500.000 orang meninggal. Kalau dihitung 1 tahun, terminologinya 1 tahun, maka meninggal karena tsunami itu hanya separuh dari meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Tetapi kecelakaan lalu lintas kan tidak membuat kita takut, ya kan? Yeah. Kita masih ngebut, masih nggak pakai helm. Perkenalkan, saya Paran Bagionoto ya. Saya seorang dokter bedah umum. Saya lulus di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada tahun 90 ya. Saya angkatan tahun 1984. Dalam kondisi yang saat ini, mana sih yang lebih mengerikan sebetulnya? Kanker kah? Atau kan COVID kita dengar memang beritanya setiap hari sangat dekat dengan kita ya. Iya, iya. Jadi mana yang sekarang ini bisa kita bilang lebih mengerikan? Secara sederhana saya analogikan begini. Dalam hidup kita tiba-tiba terjadi tsunami yang korbannya ratusan ribu ya. Seperti, mohon maaf ya, waktu tsunami Aceh itu 1 malam saja atau 1 hari itu saja kejadian itu, event itu yang mati 230.000 orang. Meninggal pada saat yang singkat ya. Itu sangat mengejutkan kita, bukan ya? Sangat kita shock ya melihat itu. Dunia pun shock lihat itu ya. Ya. Tapi apakah kita sadar orang yang meninggal harian karena kecelakaan lalu lintas jauh lebih besar? Ya. Kalau hitung per tahun, tsunami terjadi sekali, dalam sehari 237.000 orang meninggal. Ya. Di atas 500.000 orang meninggal. Kalau dihitung 1 tahun, terminologinya 1 tahun, maka meninggal karena tsunami itu hanya separuh dari meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ya, tetapi kecelakaan lalu lintas kan tidak membuat kita takut, ya kan? Yeah. Kita masih ngebut, masih nggak pakai helm, apalagi kebut-kebutan, ya kan? Padahal kalau dihitung itu angka kematiannya jauh lebih besar. Belum lagi penyakit yang lain, TBC, demam darah, ya kan? Kalau menakutkan ya pasti menakutkan yang sehari segitu. Kita pikir kalau sehari segitu, kalau setahun nanti tiap hari. Kalau tsunami tiap hari itu, tapi kan tidak mungkin tsunami tiap hari kan? Nah, saya hanya begini saja. Ada hukum-hukum alam yang mengatur hidup kita ya. Ada satu buku yang namanya Against the Odds ya, yang merefleksikan hidup kita bahwa kita ini memang ada dalam dalam keadaan resiko apa saja. Tetapi dalam setiap resiko itu akan terdistribusi normal ya. Saya berterima kasih dengan Profesor Gauss yang menciptakan grafik distribusi normal ya, di mana standar deviasi yang negatif itu sedikit jumlahnya, standar deviasi yang positif itu sedikit jumlahnya, tetapi kebanyakan nilainya mendekati rata-rata. Biasa-biasa aja gitu ya. Nah, contohnya misalnya satu kelas isi 40, kan tidak jenius semua kalau terdistribusi normal, tidak bodoh semua kan. Yang nggak naik kelas 1, yang juara aja cuma dipilih 1, 2, 3 ya kan. Selebihnya nilainya rata-rata gitu ya. Dalam hidup itu juga gitu. Kita di situasi pandemi bukan berarti kita mengetahui distribusi normal begini terus ya kita enak-enak saja, tidak ya, tetap kita melakukan mitigasi, mencegah jangan sampai kita tertular ya. Seperti misalnya dalam masa pandemi ini ya, hanya supaya kita tahu konteks dan kontennya ya, konteksnya seperti itu. Nah, kita harus tetap protokol kesehatan untuk menurunkan angka penularan, bukan memberantas atau mengeradikasi virus ini di muka bumi. Kita tahu virus chickenpox, cacar zaman dulu itu baru hilang di atas bumi ini 200 tahun loh. Artinya selama kurun waktu 200 tahun ada saja yang kena cacar. Tetapi apakah punah penduduk dunia ini? Kan tidak. Ya. Juga masalah
pandemi COVID-19 ini. Ini ya sama saja. Cuma kalau kita membiarkan tidak dilakukan upaya-upaya dengan protokol kesehatan, tidak diupayakan dengan vaksinasi, kan tidak etis kita membiarkan semua orang terpapar dalam masa sekarang ini. Yang menderita ringan, sedang, berat, dan kematian dibiarkan begitu saja, sehingga semua terinfeksi. Harapannya kalau ada 70% orang sudah terinfeksi dan imun, terjadi herd immunity. Ya, virus tetap ada dalam kehidupan kita, tetapi kita tenang-tenang saja, seperti kita tenang-tenang dengan ada demam berdarah, dengan ada TBC, dengan flu, dan yang lain-lain. Tapi itu kan tidak etis. Saya sebagai dokter atau pemerintah juga tidak etis membiarkan itu, maka perlu ada upaya-upaya yang mencegah terjadinya penularan. Tapi kalau kita bicara mengenai angka kematian, ya tadi itu kita kadang-kadang syok lihat tsunami yang 200.000 lebih meninggal dalam sehari. Tapi masalahnya kan tidak setiap hari ada tsunami. Ya, mungkin 10 tahun sekali. Ya. Tetapi ini kan harian. Sama dengan kecelakaan lalu lintas ya. Harian jumlahnya banyak. Ya. Maka saya berharap pandemik ini akan segera selesai dengan kita banyak dilakukan imunisasi ya. Dengan vaksinasi ya, sehingga imunitas kita terbentuk ya. Sehingga akhirnya upaya-upaya pemerintah dan upaya-upaya kita ini mempercepat terjadinya herd immunity ya, sehingga kita bisa hidup seperti biasa walaupun berbeda, yang disebut new normal, harus pakai masker tetap ya toh. Tetapi kita bisa lebih bebas dalam artian kita bekerja, berusaha, berinteraksi, tetapi kita sudah hidup di dalam normal yang baru gitu. Jadi kalau menakutkan ya sama-sama menakutkan, tapi kalau kita lihat konteks ya kita bisa bersabar ya, bersabar tanpa rasa takut ya. Ini kan infectious disease, ya, penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu agen infeksinya kan dari luar ke tubuh kita. Kalau kanker itu dari dalam tubuh kita masalahnya, yang merubah sistem yang ada ya. Protogen jadi onkogen, tumor suppressor gen yang harusnya ngerem, dia ada mutasi atau kerusakan.